Untuk materi yang pertama yaitu tentang logika matematika. Soal nomor 1, negasi dari pernyataan Andi bermain sepak bola dan bermain bulu tangkis setiap hari. Nah, untuk mencari negasi, langkah yang pertama kita harus memisahkan Andi bermain sepak bola. Ini saya misalkan dengan P. Kemudian Andi bermain bulu tangkis setiap hari. Ini saya misalkan dengan H. Nah, dan tanda penghubungnya yaitu menggunakan kata dan. Nah, kemudian bisa kita bentuk ke dalam logika matematika seperti ini. Andi bermain sepak bola berarti P dan itu kalau dalam logika menjadi konjungsi. Bermain bulu tangkis setiap hari ini dimisalkan dengan hi. Nah, kita disuruh mencari negasi dari pernyataan ini. Nah, jadi perlu kita tambahkan negasi. Negasi dari suatu konjungsi akan ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi hi. Nah, sehingga kalau diubah ke dalam bentuk kalimat menjadi Andi tidak bermain sepak bola atau tidak bermain bulu tangkis setiap hari. Untuk soal yang kedua, ingkaran dari pernyataan, jika semua siswa rajin belajar, maka lulus ujian. Nah, jika ada kata jika dan maka, ini termasuk implikasi. Sehingga kalau kita tuliskan ke dalam bentuk kalimat, ini kita misalkan dengan P, kemudian ini kita misalkan dengan hi. Nah, kalau ditulis ke dalam bentuk logika menjadi jika P, maka hi. Nah, seperti ini. Karena di sini ada kata ingkaran, maka kita tambahkan tanda negasi di depan. Kemudian ini kita beri tanda kurung seperti ini. Nah, jadi negasi dari suatu implikasi maka akan ekivalen dengan P konjungsi negasi hi. Nah, jika bentuk ini kita ubah ke dalam kalimat, maka menjadi P-nya adalah semua siswa rajin belajar. Tanda konjungsi bisa kita tulis dengan kata, kemudian di sini ada kata negasi, maka kita tambahkan kata tidak. Sehingga negasi hi menjadi tidak lulus ujian. Nah, sehingga ingkaran dari jika semua siswa rajin belajar, maka lulus ujian. Ingkarannya semua siswa rajin belajar dan tidak lulus ujian. Nah, seperti ini. Soal berikutnya, urutan nilai kebenaran dari P konjungsi negasi hi adalah, nah, di sini kita harus menggunakan tabel ya, yaitu tabel kebenaran miliknya konjungsi. Nah, misalnya tabelnya seperti ini. Di sini ada P, berarti kita tuliskan dulu P, kemudian ini hi. Nah, P kalau di dalam tabel kebenaran dimulai dari benar-benar, salah-salah. Kemudian kalau pernyataan yang kedua hi dimulai dari benar, salah, benar, salah. Nah, sehingga kalau di sini ada negasi hi, berarti lawannya dari hi. Kalau ini benar, berarti ini salah. Kalau ini salah, berarti benar. Ini salah dan ini benar. Sehingga bisa kita simpulkan P konjungsi negasi hi. Nah, di sini karena kita hanya butuh P, P-nya adalah kolom yang ini. Dan kita butuh negasi hi adalah kolom yang ini. Nah, kalau konjungsi, kita lihat pernyataan pertama harus bernilai benar, kemudian pernyataan kedua juga harus bernilai benar, maka kesimpulannya di sini juga harus benar. Nah, seperti ini. Selain benar dan benar, seperti ini ya, benar salah, maka hasilnya salah. Salah-salah juga salah. Salah benar juga salah. Nah, jadi dia hanya bernilai benar ketika kedua pernyataan ini benar. Sehingga jawabannya tepat adalah yang SBSS, yang B. Soal berikutnya, converse dari pernyataan, jika semua siswa rajin belajar, maka lulus ujian.
Nah, di sini kalau ada kata jika dan maka, ini termasuk implikasi. Sehingga kita perlu memisahkan kalimat ini. Semua siswa rajin belajar dimisalkan dengan P, kemudian lulus ujian dimisalkan dengan he. Kalau ini ditulis ke dalam bentuk logikanya, maka menjadi jika P, maka he. Converse dari implikasi jika P maka he, tinggal kita balik aja. Jika he, maka P. Nah, jadi jika dibaca menjadi jika lulus ujian, maka semua siswa rajin belajar. He-nya adalah lulus ujian, P-nya adalah semua siswa rajin belajar. Soal berikutnya, kontraposisi dari pernyataan jika semua siswa rajin belajar, maka lulus ujian. Nah, karena di sini ada kata jika dan maka, ini merupakan implikasi. Kemudian perlu kita misalkan semua siswa rajin belajar, ini dimisalkan dengan P, lulus ujian dimisalkan dengan he. Nah, sehingga kalau ditulis ke dalam bentuk logikanya menjadi jika P, maka he. Nah, kemudian di sini disuruh mencari kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, jadi untuk mencari kontraposisi cukup kita balik ya P dan he-nya ini. Nah, sehingga menjadi he yang belakang itu menjadi negasi he, maka yang P di depan menjadi negasi P. Nah, seperti ini. Kalau ini ditulis ke dalam kalimat menjadi jika tidak lulus ujian, maka ada siswa tidak rajin belajar. Negasi he berarti lawannya dari he. Kalau he-nya lulus ujian, berarti negasi he-nya adalah tidak lulus ujian. Kemudian negasi P berarti lawannya dari P. Kalau P-nya semua siswa rajin belajar, maka negasi P-nya semua diganti dengan ada. Kemudian ditambahkan kata tidak di sini. Soal berikutnya, pernyataan yang senilai dengan jika semua siswa rajin belajar, maka lulus ujian. Nah, di sini ada kata senilai. Berarti kita nanti akan membuat tabel kebenaran yang senilai dengan implikasi. Karena di sini ada kata jika dan maka. Kemudian di sini perlu kita misalkan lagi semua siswa rajin belajar. Ini dimisalkan dengan P. Kemudian lulus ujian dimisalkan dengan he. Jadi kalimat ini kalau ditulis ke dalam logika menjadi jika P, maka he. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel kebenaran. Nah, misalkan tabelnya seperti ini. Kita akan mengisikan pernyataan P dan he terlebih dahulu. Pernyataan P dimulai dari benar-benar, salah-salah. Kemudian pernyataan he benar-salah, benar-salah. Karena di soal itu merupakan implikasi jika P maka he, maka kita tuliskan terlebih dahulu jika P maka he. Untuk tabel kebenaran implikasi, jika pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua salah, maka kesimpulannya akan salah. Selain ini, maka akan bernilai benar. Jadi ini bernilai benar, ini benar, dan ini juga benar. Kemudian kita akan mencari pernyataan yang senilai. Nah, karena di sini ada kata senilai, maka kita akan mencoba mengkontraposisikan pernyataan ini. Jadi kontraposisi dari jika P maka he menjadi jika negasi he, maka negasi P. Sehingga di sini kita butuh negasi he dan kita butuh negasi P. Berarti kita tambahkan negasi dari P dan negasi dari he. Kemudian kita tuliskan juga jika negasi he, maka negasi P. Nah, kalau negasi P berarti lawannya ini ya, benar-benar salah-salah menjadi salah-salah benar-benar. Nah, kalau negasi he berarti lawannya ini, benar-salah benar-salah jadinya salah-benar salah-benar.
kesimpulan dari implikasi itu masih sama ya. Kita mulai dari he-nya terlebih dahulu. He yang ini ya. Nah, jika pernyataan yang pertama bernilai benar, kemudian pernyataan yang kedua ini bernilai salah, maka kesimpulannya akan bernilai salah. Nah, kemudian yang lainnya akan bernilai benar. Kemudian bisa kita amati, jika P maka Hi, dengan jika negasi Hi maka negasi P, akan menghasilkan bentuk yang sama. Benar, salah, benar, benar, ini juga benar, salah, benar, benar. Nah, ini yang dinamakan senilai. Nah, sehingga bisa kita tulis pernyataan yang senilai dengan ini adalah kontraposisinya. Nah, jadi jika bentuk ini ditulis ke dalam kalimat, maka menjadi jika tidak lulus ujian, maka ada siswa tidak rajin belajar. Soal berikutnya, diketahui premis-premis sebagai berikut. P1, premis yang pertama, jika siswa rajin belajar, maka lulus ujian. Premis yang kedua atau P2, jika lulus ujian, maka semua siswa senang. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, ya, karena di sini penarikan kesimpulan, berarti ada 3 kemungkinan, yaitu bisa kita pakai modus ponen, tolen, atau silogisme. Nah, kita lihat dulu bentuknya. Di sini menggunakan kata jika dan maka. Berarti ini merupakan implikasi. Misalkan P-nya adalah siswa rajin belajar, H-nya adalah lulus ujian. Kemudian premis yang kedua, ini juga ada kata jika dan maka. Berarti ini juga implikasi. Kalimat lulus ujian di sini sudah ada ya, sama. Berarti kalau di sini dimisalkan dengan he, maka ini juga dimisalkan dengan he. Kemudian kalimat semua siswa senang, ini belum ada yang sama. Sehingga ini kita misalkan dengan huruf yang baru, misalkan R. Nah, seperti ini. Jadi, jika premis 1 atau P1 saya tulis ke dalam logikanya atau ke dalam bentuk logika matematikanya menjadi jika P maka Hi. Kemudian premis yang kedua, jika Hi maka R. Bentuk ini itu merupakan silogisme. Sehingga untuk menyelesaikannya kita gunakan sifat dari silogisme. Nah, jadi dapat disimpulkan karena pernyataan ini dan yang atas sama, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, jika bentuk ini kita tuliskan ke dalam kalimat menjadi jika siswa rajin belajar, maka semua siswa senang.